Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat lagi, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah berita yang hot lagi. Apa itu? Mengenai industri kripto di Amerika Serikat yang kalau saya lihat dari nuansa berita ini dihajar habis-habisan oleh Gedung Putih dari kantor kepresidenan Joe Biden. Tentu berita ini tidak disukai oleh para pencinta kripto. Tapi saya yang sudah berkali-kali bilang bahwa kripto itu adalah mata uang angin, siapapun bisa menciptakan kripto. Ya kan? Makanya di dunia ini ada ribuan kripto gitu ya. Udahlah, capek lah saya kalau ngomong lagi. Dan untuk itu saya harus dibully oleh banyak orang. Wah, Pak Chandra itu seperti Warren Buffett itu, orang kuno gitu, yang nggak main Bitcoin. Kita dong anak muda, iya deh, lu lebih pinter dari gue gitu. Oke, di sini ya baru beberapa hari yang lalu deh ya. Ini Gedung Putih mengeluarkan sebuah panduan komprehensif yang mengatur digital aset, ya kripto lah gitu ya. Nah, di sini dikatakan menindaklanjuti perintah dari presiden, ya. Maka ya perintah itu misalnya untuk memproteksi konsumen, investor, bisnis, kestabilan finansial, keamanan nasional, dan lingkungan. Jadi laporan ini disebutnya fact sheet gitu ya, dikeluarkan ya mengikuti permintaan dari Joe Biden ya. Nah, di sini dikatakan bahwa digital asset ya tepatnya kripto lah gitu ya, dan kawan-kawan, NFT dan lain-lain ya. Belakangan ini berkembang memang begitu pesatnya ya. Jutaan orang di dunia ya, termasuk 16% dari orang-orang dewasa Amerika Serikat pasti pernah membeli digital asset. Ya. Nah, di sini katanya kapitalisasi dari industri kripto ini 3 triliun US dollar. 3 triliun US dollar. 1 triliun US dollar saja ada kali 15.000 gitu ya. Jadi kalau 1 triliun itu 15.000 triliun. Apa ya kalau 1.000 triliun, lupa saya. Ya kalau 3 triliun 45.000 triliun rupiah. Ih, besar sekali, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk itu perlu diatur ya oleh Amerika, dalam hal ini di pasarnya mereka ya, supaya mereka tetap menjadi penguasa di bidang finansial global ya. Nah, kenapa? Di sini dikatakan karena industri kripto ini ya sekarang ini sudah menimbulkan sejumlah resiko yang bisa dilihat ya di dalam pasar kripto yang hancur itu. Sudah masuk winter gitu ya, dan pada hancur seperti Celsius, Three Arrow Capital,
ya, dan Do Kwon yang sekarang lagi buron dan seterusnya lah ya, Terra Luna itu gitu ya. Iya, stablecoin-nya si Do Kwon itu hancur gitu ya. Nah, sehingga di sini dikatakan merugikan investor totalnya 600 miliar US dollar. Buset. Ya main kripto deh, gitu kan? Oke deh. Nah, di sini alhasil kira-kira begitu ya. Dari permintaan Joe Biden itu ketika ditindaklanjuti, ditegaskan di laporan ini bahwa yang paling utama adalah memproteksi konsumen, investor, dan bisnis katanya. Nah, di sini ditegaskan bahwa digital asset itu menimbulkan suatu resiko yang sangat besar, yang sangat berarti ya untuk konsumen, investor, dan bisnis ya. Nah, harga dari aset-aset ini, kripto lah ya, sangat volatile, sangat tidak stabil, naik turun, wah kayak roller coaster gitu ya. Nah, dikatakan bahwa karena volatile itu paling sering merugikan banyak investor ya. Nah, para penjual dalam hal ini di industri kripto ini sering mislead itu ya, kalau saya mau ngomong kasar, nipu ya, atau menyamarkan atau tidak mengatakan terus terang kepada konsumen mengenai fitur-fitur dari digital asset itu maupun keuntungan yang dapat diharapkan ya. Dan kebanyakan katanya di sini para pemain kripto ini di industri ini sering tidak tunduk atau tidak mengikuti peraturan yang ada ya. Waduh, sekitar 1/4 dan kata lain 1/5 dari digital coin offering kan, koin ketika mau dilepas ke exchange itu ada namanya initial coin offering gitu ya. Nah, 25% dari initial coin offering ya dilakukan tanpa transparansi yang seharusnya. Ya, nipu lah gitu ya. Tidak terang-terangan menjelaskan tentang koinnya ya. Mereka kebanyakan katanya di sini cuman copy paste dari orang lain punya white paper ya, dan memberikan janji-janji palsu ya, garansi keuntungan dan segala macam. Dan sering saya bahaskan seperti Picoin ya, yang ditambang oleh para pionir ya. Wah, itu bikinan dari Dr. Stanford ya, Dr. Nicholas katanya. Nah, ini report dari White House ini ya, demikian seperti apa yang saya sering katakan ya. Udah white papernya main asal comot, main asal copy, memberikan janji-janji palsu atas keuntungan ya, dan tidak tertutup juga. Di situ dia memasukkan rencana-rencana jahat, fraud yang akhirnya scam ya. Wih, scamnya itu ya di tahun 2021 katanya ya, kejahatan atau kerugian deh orang-orang yang bermain di kripto itu 600% lebih tinggi dari kerugian di tahun 2021. Ih, gila, 600% coy ya. Nah, maka dari itu sejak awal Joe Biden dan Harris yang cewek itu, yang wakilnya itu ya, mulai menjalankan pemerintahannya, dia secara tegas minta untuk
memproteksi konsumen, investor dan lain-lain yang main di digital asset, ya. Wah, ini menurut saya bagus ini. Menurut saya bagus. Nah, kalau ini juga ditindaklanjuti di negara-negara lain dan juga di Indonesia gitu ya, sehingga dari Departemen Keuangan juga minta misalnya Bapepti deh, ya, Bapepti bekerja sama dengan Departemen Keuangan, tapi harus melalui instruksi Pak Jokowi lah, gitu ya. Coba itu diselidiki industri kripto di Indonesia, mana itu yang merugikan, mana itu yang sembarangan bikin koin. Mampus deh, ya. Ini hebat ini. Ini menunjukkan suatu legitimasi seorang presiden di negaranya yang mau benar-benar menata industri kripto yang selalu sering saya kritik. Karena sering dipakai untuk nipu-nipu orang, ya. Sehingga di sini diminta seperti regulator-regulator seperti Securities and Exchange Commission, kemudian juga Commodity Future Trading Commission, CFTC, ya, untuk konsisten dengan mandat ini, untuk secara agresif melakukan investigasi dan melakukan tindakan-tindakan yang keras, yang perlu, terhadap praktek-praktek penipuan di industri kripto. Ini diinstruksikan nih. Jadi dengan kata seperti halnya Presiden Jokowi minta OJK gitu ya, untuk secara agresif menginvestigasi dan melakukan tindakan penegakan hukum yang benar-benar terhadap kecurangan-kecurangan di industri kripto. Mantap ini. Ya. Apalagi di sini juga diminta yang satu lagi badan yang namanya Consumer Financial Protection Bureau, ya, dan Federal Trade Commission atau FTC, ya, untuk menggandakan usahanya untuk memonitor komplain-komplain customer, ya, dan menindaklanjuti secara hukum lah gitu ya terhadap praktek-praktek yang tidak fair, menipu, dan menyalahgunakan kepercayaan. Ini tegas loh. Tegas ini. Nah, di sini juga diminta agensi-agensi tadi ya untuk mengeluarkan suatu petunjuk dan aturan ya yang mengantisipasi resiko-resiko yang ada di industri kripto sekarang ini, ya. Juga diminta untuk ya tadi intinya melindungi dan menindaklanjuti komplain-komplain dari masyarakat terhadap kejahatan di digital asset. Kemudian ada lagi satu agensi yang diminta, yaitu di sini namanya Financial Literacy Education Commission, FLEC, ya, yang akan terus-menerus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat mengerti resiko-resiko yang berhubungan dengan digital asset. Ini menurut saya hebat sekali, ya. Hebat sekali, ya. Dan di bawahnya masih banyak lagi, tapi ini indikasi awalnya ya, ini luar biasa. Kemudian di paper ini juga berbicara mengenai masyarakat di sana yang tidak punya bank account. Katanya di situ dikatakan ada 7 juta orang Amerika yang tidak punya bank account, ya. Sehingga karena mereka tidak punya bank account dan ditambah lagi ada 24 juta katanya orang Amerika yang yang selama ini merasa servis pelayanan jasa dari perbankan itu mahal. Seperti biaya untuk menukarkan cek gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan hal ini juga harus
ditindaklanjuti, kira-kira begitu. Wih, ini menurut saya luar biasa ya, luar biasa. Jadi apa yang selama ini saya risaukan mengenai ya mohon maaf ya kalau Anda yang suka kripto dan tetap nggak suka saya nggak ada masalah gitu. Yang saya risaukan bahwa demikian liarnya industri kripto yang tak tersentuh oleh regulasi sekarang dihajar habis-habisan oleh Gedung Putih. Langsung ini instruksi Presiden. Jadi dengan adanya instruksi ini diperkirakan koin-koin yang sudah ada sudahlah gitu ya. Tapi untuk koin-koin baru, untuk initial coin offering, wah jadi susah. Jadi dengan kata lain, koin-koin baru akan lebih susah. Bahkan ya pasti lebih susah karena diminta untuk benar-benar pasang mata. Memeriksa apakah, ya kayak gitu-gitulah, white papernya benar gini, apakah ini di belakangnya ada penipuan. Wih, ini sadis ini. Ini bagi mereka pencinta kripto di Amerika Serikat, ini bisa dibilang sebagai bad news, ya. Tapi saya sebagai pengkritisi gitu ya, aset-aset kripto seperti yang Warren Buffett juga bilang itu Bitcoin adalah sekotak racun tikus gitu, dan saya setuju gitu. Barangnya dasarnya apa nggak tahu gitu, dan dihargai segitu tinggi dan sekarang anjlok gitu ya, dan orang kehilangan uang ratusan triliun gara-gara kepercayaan mereka akan industri kripto. Tetapi kalau Anda memang masih percaya sama kripto, itu urusan Anda. Saya boleh dong, Anda suka kripto, saya bilang saya nggak percaya kripto ya. Elon Musk suka kripto, ya nggak apa-apa. Warren Buffett nggak suka kripto, ya santai aja coy. Nggak usah diomelin Warren Buffett-nya. Dan juga jangan mengelu-elukan Elon Musk yang suka sentil-sentil kripto gitu. Kalau Anda suka sama Elon Musk, ya terserah Anda gitu ya. Oke deh. Jadi itu saja yang saya bisa lihat dari berita dari Gedung Putih ini yang terang-terangan menghajar industri kripto. Jadi industri kripto sejak dikeluarkannya instruksi ini pastinya di Amerika Serikat lebih berat, ya. Nah kita nggak tahu nih ya di kemudian hari. Sekarang itu kan banyak yang bermasalah seperti yang saya sebutkan, Three Arrow Capital, Celsius dan kawan-kawan yang lain-lain. Dan menurut white paper ini, bukan white paper sih, laporan dari Gedung Putih ini, mereka harus benar-benar diselidiki dan harus ada usaha yang lebih keras ya untuk menginvestigasi dan segala macam. Waduh, hukumannya berat itu. Ini kira-kira hampir sama seperti Do Kwon yang sudah dinyatakan sebagai sebut saja terdakwa dan menjadi buronan. Oke? Ya semoga saja kebijaksanaan Gedung Putih ini diikuti oleh negara-negara lain, khususnya juga Indonesia. Sehingga menutup pintu bagi para penipu-penipu di industri kripto ini, mengeluarkan koin seenaknya dan seterusnya, mengeluarkan suatu transaksi atau investasi yang berhubungan dengan kripto yang seenaknya, yang melanggar aturan. Oke, demikian saja sekilas mengenai tadi saya bilang gebukan lah gitu ya, atau hajaran dari Gedung Putih kepada industri kripto. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.